Fenomena alam teraneh di dunia berikutnya adalah water sports. Pada waktu itu, negara tetangga kita, Singapura, dihebohkan dengan munculnya angin puting beliung di atlas lautan. Angin itu muncul di dekat terminal Tanjung Pagar pada pukul 9 pagi waktu setempat. Kemunculannya menyebabkan rasa was-was, sebab ukuran angin yang tergolong besar ditambah langit yang gelap membuat suasana kian mengerikan. Water sports adalah angin puting beliung dengan bentuk kolumnar yang kuat dan berada di atas permukaan air. Water sport terhubung dengan beberapa awan seperti cumulus congestus, cumuliform, dan cumulonimbus. Dibanding angin puting beliung yang terjadi di daratan, daya water sport lebih kecil dan lemah. Biasanya water sport terjadi di daerah tropis dan subtropis, namun dilaporkan juga terjadi di Selandia Baru, Australia, dan Antartika. Beberapa water sport juga ditemukan terjadi di pantai timur Amerika Serikat dan pantai California. Tidak hanya di laut, water sport juga kerap terjadi di danau dengan permukaan yang luas. Namun, berbahaya nggak sih water sport ini? Tentu berbahaya. Meski tergolong lebih lemah dari tornado, water sport juga bisa memberikan kerusakan yang fatal, terlebih bagi penduduknya yang tinggal di tepi pantai. Seperti yang terjadi di Penang, Malaysia pada 1 April 2019, setidaknya 50 rumah rusak akibat water sport yang melanda daerah Tanjung Tokong. Water sport ini terlihat berputar di pantai selama 5 menit sebelum akhirnya melanda daratan. Menurut laman channel News Asia, ini menyebabkan atap-atap rumah berterbangan dan menumbangkan banyak pohon. Untungnya tidak ada korban jiwa yang terluka atas kejadian ini. Bergantung dari seberapa cepat angin berputar di permukaan laut, apapun yang berada di sekitarnya bisa terangkat ke udara. Baik itu ikan, katak, dan kura-kura bisa terkena efek dari water sport. Kadang-kadang ini bisa menyedot hewan keluar dari air dan terus naik ke awan. Bahkan jika water sport berhenti berputar, ikan dapat dibawa ke darat, diterpa ke atas dan ke bawah, lalu terseret sampai sejauh mana angin tersebut membawanya. Terus bagaimanakah cara menghindarinya? Pertama, selalu pantau informasi cuaca. Dengarkan radio atau siaran TV lokal untuk mendapatkan informasi mengenai bencana. Sebuah angin puting beliung rata-rata berdurasi 10-20 menit, namun dapat bertahan hingga 1 jam. Maka dari itu, berlindunglah di tempat yang aman sampai angin tersebut reda. Ketika di langit terdapat awan yang menggumpal dan hitam pekat, waspadailah hal tersebut. Bertahanlah dari rumah sampai situasi menjadi aman kembali. 8. Matahari cincin. Matahari cincin atau halo matahari merupakan salah satu dari fenomena optik atmosfer. Fenomena alam seperti halo matahari dan parhelia pernah disebutkan oleh Aristoteles, filsuf Yunani yang hidup dari tahun 384 sebelum Masehi hingga 322 sebelum Masehi. Selain itu, pengamat di Cina juga telah mencatat terjadinya halo matahari selama beberapa abad. Salah satunya dalam buku Official History of Qin Dynasty yang terbit tahun 637. Selain itu, fenomena matahari cincin juga pernah terjadi di Stockholm, Swedia pada tanggal 20 April 1535 dan kejadian tersebut digambarkan dalam lukisan Father Softaflan. Fenomena alam seperti matahari cincin dulunya digunakan untuk memperkirakan cuaca saat ilmu meteorologi belum berkembang. Fenomena ini biasanya mengindikasikan akan terjadi hujan dalam 24 jam ke depan karena awan sirus tinggi biasanya menandakan akan terjadinya hujan. Cincin atau halo ini tidak hanya terlihat mengelilingi matahari tetapi juga bulan. Fenomena cincin yang mengelilingi bulan dan matahari ini juga disebut sebagai halo 22 derajat karena sudut dari pusat ke cincin adalah sekitar 22 derajat. Fenomena alam ini terjadi karena refraction atau pembiasan cahaya yang melintasi kristal es yang ada di atmosfer. Karena sifat dari kristal es, tidak ada cahaya yang direfleksikan ke dalam bagian cincin, sehingga membuat langit lebih gelap dibanding sekitarnya dan menampilkan lubang di langit. Jika kalian melihat fenomena alam matahari cincin, ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan. Cincin yang mengelilingi matahari biasanya terlihat berwarna merah di bagian dalam dan berwarna biru di bagian luar. Selain itu, sisi dalam cincin juga terlihat lebih tajam dan jelas, sedangkan sisi luarnya terlihat lebih membaur. Perhatikan juga langit yang mengelilingi cincin terlihat lebih gelap dibandingkan dengan bagian langit lainnya. Walau fenomena matahari cincin atau halo terbilang jarang terjadi di daerah tropis seperti Indonesia, ada lagi fenomena matahari cincin yang lebih langka.
Fenomena ini dinamai cincin Bottlinger dan memperlihatkan halo yang berbentuk elips, bukan lingkaran seperti cincin pada umumnya. Diameternya juga lebih kecil sehingga membuatnya lebih sulit dilihat dan lebih mudah dilihat jika kalian berada di puncak gunung atau sedang berada di pesawat terbang. Masih banyak hal yang belum dipahami oleh peneliti terkait cincin Bottlinger. Fenomena ini diduga terbentuk oleh kristal es piramida yang sangat datar yang menghadap pada sudut rendah yang tidak biasa dan tergantung secara horizontal di atmosfer. Nah, itu dia tadi 8 fenomena alam teraneh di dunia versi Mata Dunia. Bagaimana pemirsa? Sangat unik dan aneh sekali bukan? Sekian tayangan Mata Dunia kali ini, semoga episode hari ini bisa memberikan manfaat dan referensi untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.